Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada ayat 53 dari surat Ali Imran, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Rabbana kalimat Rabbana namanya mad jaiz munfasil, ya, dibaca 4 harokat. Begitu juga kalimat bima, ini juga 4 harokat, mad jaiz munfasil. Kemudian yang kita dengungkan yang pertama amanna, manna, ini mendengung. Anzalta, ini juga mendengung. Nun mati berjumpa dengan za, namanya ikhfa, ya. Rabbana amanna bima wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Di sini ada 2 sin. Yang pertama sinnya tipis, ya. Wattaba'na ar-rasul, ini sin tipis. Kemudian kalimat faktubna, ya, jangan lupa qalqalah dari huruf ba kita tunaikan, ya. Ma'ash, nah ini sinnya tebal. Wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Wa makaru wa makara Allah. Wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Il qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Il qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Nah, di sini kita wakafkan karena terlalu panjang, ya. Nah, diwakafkan pada kalimat warafi'uka ilai. Ini yaknya tasdid, ya. Nah, kita contohkan lagi. Il qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Il qala wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Wa rafi'uka ilayya
minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ini juga sama, kafaru ru, ini dibaca 4 harokat, mad jaiz munfasil ya. Fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum. Ini ta, Pak, cara mengucapkan ta jangan lupa ya, ujung lidah dikenakan ujung gigi yang atas. Sa ya, sa su si ya. Summa ya, seperti itu. Jadi sedikit saja ya. Ujung lidah kita ditempelkan ujung gigi yang atas ya. Thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum. Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida. Fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Ini kita tunaikan mendengung dari kalimat adzaban. Nah, di sini ada tanwin berjumpa dengan shin. Namanya adalah ikhfa hakiki. Adapun kalimat fid dunya, nah, ini dibaca izhar. Namanya izhar wajib karena ada nun sukun atau nun mati berjumpa dengan ya tapi dalam satu kalimat. Nah, kalau yang dibaca idgham bi gunnah bila mana antara tanwin atau nunnya itu dengan ya berbeda kalimat ya. Fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wa ma lahum min nasirin. Nah, di sini dua yang kita dengungkan yaitu idgham mislain, mim mati bertemu dengan mim. Kemudian yang kedua nun mati bertemu dengan nun ya. Wa ma lahum min
nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbul zalimin. Wallahu la yuhibbul zalimin. Jangan kita lupakan dha-nya bertasydid ya. Begitu juga la yuhibbu. Ini fa-nya juga bertasydid. Wallahu la yuhibbul zalimin. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Sifatnya tak nat, nah, kita tunaikan. Begitu juga wadzik. Nah, wadzik, nah, ada semacam desusan suara ya. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati waddzikril hakim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Di sini panjang pendeknya kita tunaikan, yang dibaca panjang ini panjang 2 harokat. Isa, nah, kemudian indallahi, lafadz Allahi panjang 2 harokat. Kamathali nah, ini juga panjang 2 harokat. Kamathali Adam, nah, Adam ini pendek ya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Di sini yang kita panjangkan sampai 6 harokat pada kalimat faman hajjaka, sampai 6 harokat. Seperti pada surat Al-Fatihah waladdallin. Ini sama ya.
Kemudian kalimat ja'aka ini cukup 4 harokat. Nah, berbeda dengan hajjaka ya. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga kita, keluarga kita selalu mendapat barokah dari Al-Quran, bahkan di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin. Bacakan terjemahan serta penjelasan dari tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Jadi ayat ini masih berhubungan dengan sebelumnya, yaitu di zaman Nabi Isa ketika kekafiran, kekufuran sudah mulai banyak. Akhirnya Nabi Isa pun mentashkil, kalau bahasa dakwahnya itu, mengajak siapa yang siap menjadi penolongku untuk bareng-bareng menyebarkan agama. Maka akhirnya orang-orang yang namanya Hawariyun, diberi julukan Hawariyun, yaitu sahabat setia. Mereka mengatakan, kami yang akan menolong engkau wahai Nabi Isa untuk menyebarkan agama Allah. Nah, sifatnya orang Hawariyun itu bagaimana? Rabbana amanna, wahai Tuhan kami beriman bima anzalta, dengan apa yang sudah engkau turunkan. Jadi ini menjadi bahan renungan untuk orang-orang Nasrani, yang mereka menisbatkan katanya beriman kepada Nabi Isa. Seharusnya mereka mengikuti apa yang dikerjakan oleh Hawariyun ini,
Mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang kau turunkan ya Allah. Dari Al-Quran yang diturunkan setelahnya Nabi Isa kan. Beriman kepada Taurat yang diturunkan sebelumnya. Zabur juga. Nah, suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Bahkan sifatnya Hawariyin itu apa? Selain beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, wattaba'na rasul, kami mengikuti utusan, ya. Manut, taat kepada para nabi, para rasul yang dikirim kepada mereka. Nah, setelah itu mereka pun minta kepada Allah, ya Allah, Engkau catat kami semua, Engkau tulis kami semua, selalu bersama orang-orang yang bersaksi kepada Engkau, ya, bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi sifatnya pembela agama itu seperti itu. Iman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan juga mengikuti para nabi dan para rasul yang dikirim kepada mereka. Nah, untuk umat akhir zaman ini, supaya imannya lebih sempurna dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ya hendaknya meluangkan masa, meluangkan waktu mempelajari Al-Quran, lafadznya, tajwidnya, ya, mempelajari maknanya juga, supaya tahu kandungan isi Al-Quran itu apa, sehingga kita lebih mantap imannya itu. Insya Allah mengatakan Bapak Ibu deh. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayat berikutnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya tersebut, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi ayat ini orang-orang kafir dari kaum Nasrani itu yang tidak beriman kepada Nabi Isa, ya, aradu qatlahu. Nah, mereka ingin memburu Nabi Isa. Itu kan aneh tuh. Katanya mereka iman kepada Nabi Isa. Nah, kok malah nabinya sendiri mau dibunuh gitu. Maka akhirnya apa? Fanajjahullahu min syarrihim wa rafa'ahu ilas sama duna ayyamassa bi'adha. Itu. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Isa. Lah, yang mereka salib itu siapa? Yang disalib oleh orang-orang Nasrani yang waktu itu tidak mau beriman kepada Nabi Isa, itu adalah khodimnya Nabi Isa, ajudannya, pelayannya. Hanya saja matanya orang-orang Nasrani waktu itu dikaburkan oleh Allah. Atau sebagian mengatakan pelayannya Nabi Isa atau ajudannya itu dirubah wajahnya itu seperti Nabi Isa gitu. Lah, setelah disalib, dibunuh, mereka pun mencari loh. Lah, kalau ini betul-betul Nabi Isa, lah terus mana pelayannya Nabi Isa? Khodimnya Nabi Isa kemana gitu. Nah, maka disinilah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, di sini termasuk para alim ulama mempunyai pengalaman dalam ayat ini ketika menyebarkan agama, ya mungkin waktu itu dalam bahaya ancaman nyawa kan, diburu orang-orang komunis itu. Akhirnya membaca ayat ini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu dicari-cari kok nggak ada itu. Padahal orangnya di rumah katanya. La ilaha illallah. Nah, di sini termasuk ini menjadi joponya, ini menjadi apa? Jimat ya toh? Nah, menjadi wiridannya orang-orang alim dulu kalau menyebarkan agama kok diancam mau dibunuh, mau di macam-macam dalam bahaya, dibacakan ayat ini gitu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kemudian ayat 55 yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu. Nah, mutafika itu akan mematikanmu gitu. Mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat.
kemudian kepadakulah engkau akan kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kalian perdebatkan atau perselisihkan. Jadi dalam tafsirnya inni rafi'uka ilas sama, ini di sini Syekh Ali As-Sobuni dalam tafsir beliau mengatakan sesungguhnya aku mengangkat engkau wahai Isa. Ya, jadi waktu itu Nabi Isa memang tidak dibunuh, tapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Summa mumituka ba'da istifaika kamila ajalika. Gitu. Jadi kalimat mutawafika itu maknanya adalah sesungguhnya aku Allah akan mematikanmu ketika sudah tiba ajalnya. Nah saat ini Nabi Isa masih hidup, cuma diangkat oleh Allah ke langit gitu. Dan nanti ketika di hari yang sudah Allah kehendaki, Nabi Isa akan diturunkan lagi. Kemudian beliau beriman kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, makanya orang-orang Nasrani yang katanya menobatkan iman kepada Nabi Isa, kok tidak iman kepada Nabi Muhammad, ya nanti akhirnya akan kecele, istilahnya orang Jawa, ya. Kenapa kecele itu? Nah, ya dia nggak mau iman kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Isa nanti akhirnya iman kepada Nabi Muhammad. Lalu pimpinannya aja iman kepada Nabi Muhammad, dan kok umatnya nggak mau, kok kebangetan gitu ya. Nah, maka disinilah ayatnya jelas, ya. Allah mengangkat Nabi Isa, tidak dibunuh oleh orang-orang Nasrani waktu itu, tapi yang dibunuh adalah khodim atau pelayannya. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan di sini wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Allah menyucikan Nabi Isa dari tuduhannya orang-orang kafir yang tidak iman kepada Allah. Ai mukhlisuka min syarril asyrar alladzina aradu qatlaka. Allah menyucikan Nabi Isa yang waktu itu mau dibunuh sama orang-orang kafir dari umatnya sendiri. Ai tahharahu minal yahudi wan nasara wal majusi wa min kufari qaumihi. Begitu juga Nabi Isa disucikan dari apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan orang-orang kafir dari kaumnya. Yaitu yang mengatakan kalau Nabi Isa menjadi Tuhan dan sebagainya, itu sudah disucikan oleh Allah. Nabi Isa itu hamba. Bahkan Nabi Isa sendiri diceritakan nanti dalam surat As-Saff, Inni abdullah, gitu. Sesungguhnya aku adalah hambanya Allah, bukan Tuhan kalian, wahai orang-orang Nasrani. Gitu. Nah, maka ini menjadi tuduhan, menjadi pembersihan bagi orang-orang yang mengatakan Tuhan itu ada tiga, Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu, gitu. Ya, terus kakeknya nggak diikutkan sekalian. Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, gitu. Kemudian hadis sekalian, Allah jadikan Nabi Isa di atas segala-galanya orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Bahkan Allah meninggikan derajatnya Nabi Isa di atas seluruh orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Kemudian Allah akan kembalikan, tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Orang-orang kafir sendiri yang berselisih, Nabi Isa sudah disalib, sudah dibunuh. Mereka juga yang mencari-cari pelayannya Nabi Isa, ajudannya Nabi Isa kok nggak ada loh. Jangan-jangan yang kita bunuh ini pelayannya, bukan Nabi Isa. Gitu. Nah, mereka pun berselisih. Lah nanti pada hari kiamat Allah akan memberikan keputusan. Fa'ahkumu bainakum. Ya tentunya yang benar ya ini apa yang sudah diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Isa tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah ke langit. Ya. Kemudian hadirin sekalian, ayat 56 yang artinya, maka adapun orang-orang kafir, maka akan aku siksa mereka dengan siksaan yang sangat keras di dunia hingga di akhirat, sedangkan mereka tidak memperoleh seorang yang menolong. Jadi orang yang tidak iman kepada Nabi Isa pun, ya, nanti akhirnya di dunia pun sengsara hidupnya. Nah, kita lihat, pernah kita
mengadakan perjalanan itu ke suatu kota gitu. Ya. Di situ mayoritas non Muslim, Nasrani lah. Ya. Ya katanya itu tadi yang mengkultuskan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Gitu. Mereka kalau malam tuh nggak bisa tidur itu. Ya. Perlu dibantu dengan minuman keras dulu, khamr dulu. Bahkan di setel musik itu, Masya Allah. Kalau sekarang apa? Sound horeg gitu ya. itu pernah itu sampai jam 3 malam itu. Nah, karena kita di sana orang Muslim minoritas ya nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kita tamu kan, ya sudah. Itu begitu soundnya diam baru bisa tidur itu. Karena setiap lorong, setiap gang itu, Masya Allah. Bahkan waktu kita mau ke masjid, ke musola, sholat subuh itu menemukan di lorong itu berserakan botol-botol minuman keras itu. Nah, maka disinilah petunjuk dari Allah itu sudah benar. Orang yang kafir di dunia saja sudah disiksa oleh Allah. Hidupnya tidak tenang. Tapi kalau orang iman, Masya Allah, nikmat gitu ya. Nah, nunggu sholat subuh sambil ngantuk Allah. Gitu. La ilaha illallah. Saking tenangnya hatinya itu, Masya Allah. Tidur itu mudah itu orang iman itu. Oke. Ya, makanya disinilah Allah terangkan ya, ayat 57 ya. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, perbuatan yang baik, maka dia akan Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Ya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Jadi disinilah kebalikannya. Jadi kalau orang kafir, fa'uadzibuhum adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Allah akan menyiksa mereka di dunia sampai di akhirat. Lah kalau orang iman, Allah berikan pahalanya. Pahala sedekah, akhirnya Allah tunaikan di dunia pun Allah tunaikan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan Allah akan mengembangbiakkan orang yang bersedekah itu. Hartanya jadi banyak. Orang yang sedekah hartanya semakin meningkat, usahanya bertambah. Itulah bentuk dari penunaian Allah Subhanahu wa taala terhadap pahalanya orang-orang beriman. Orang yang beriman hatinya tenang, apalagi kalau selalu berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah berzikir dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Makanya yang nggak bisa tidur di rumah, gampang tidurnya di masjid ikut 3 hari. Wah, itu wangkel nanti itu tidurnya itu. Insya Allah ya. Nah, maka inilah yang ya. Kemudian ayat yang berikutnya 58 artinya, demikianlah kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Jadi Allah sudah menerangkan, dzalika natsluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Ini cerita tentang Nabi Isa, bagaimana Allah mengangkat beliau, menyucikan beliau dari tuduhan-tuduhan orang Yahudi Nasrani. Ini sudah diterangkan juga dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat 59, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi di sini termasuk apa? Mensucikan ya, Nabi Isa yang dikultuskan jadi Tuhan. Oh enggak, Isa itu ya hamba yang mana dia diciptakan oleh Allah dari tanah, sebagaimana Allah ciptakan dari Nabi Adam dari tanah juga. Gitu. Lah. Kadang orang itu mengatakan begitu, lah kok bisa Nabi Isa kok hanya lahir dari seorang ibu. Nah sekarang perumpamaannya seperti Nabi Adam, ya kalau kita jawab ya lebih bisa. Karena apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, itu saja bisa. Apalagi kalau menciptakan Nabi Isa hanya dari seorang ibu tanpa ayah, tentunya lebih bisa gitu. Nah, maka disinilah jelas kalau Nabi Isa itu adalah hambanya Allah, nabinya Allah, rasulnya Allah, bukan Tuhan. Gitu. Kemudian ayat 60 yang artinya
Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau, hai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Ya, yang benar ya seperti ini. Nabi Isa itu adalah seperti Nabi Adam, makhluk biasa yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Dan ini kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu lagi. Bahkan di sini kalau orang belajar ilmu nahwu, nah, maka di sini sudah jelas. Fala takum minal mumtarin. Larangannya itu jelas. Soreh kan, janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Nah, maka supaya tidak menjadi orang yang ragu-ragu, kita diajari Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara kita, memelihara alam semesta, Allah juga yang memberi rizki. La ilaha illallah. Nah, maka ini kita ulang-ulang. Pembicaraan iman yakin kita ulang-ulang ya, untuk diri kita sendiri, disampaikan kepada keluarga, disampaikan kepada rekan-rekan di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, sehingga apa? Pelajaran iman, pelajaran yakin betul-betul nancep dalam hati, sehingga nanti kalau kita dijemput oleh malaikat Israel, kita diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lah, orang yang akhir kalamnya, akhir ucapannya sebelum meninggal kok mengucapkan la ilaha illallah, jaminan dari Nabi dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Semoga termasuk jamaah kita semua. Amin ya. Ayat 61 yang artinya, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah wahai Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, kami sendiri, diri kami sendiri dan diri kalian juga. Kemudian mari kita bermubahalah. Mubahalah ini masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta, itu mubahalah. Jadi istilahnya begini, kalau orang kita itu sumpah pocong deh. Sumpah pocong gitu. Ya sudah, sekarang siapa yang benar, dia yang hidup, yang berdusta atau yang berbohong, dia yang akan mati ya. Nah, maka bagaimana hadirin sekalian? Tentunya Allah sudah memutuskan, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Aku Allah telah menjadikan laknatnya Allah ini kepada orang-orang yang berdusta. Ini memang biasanya kalau sudah bersumpah menggunakan nama Allah, mengatasnamakan Allah, demi Allah, kalau saya yang bohong, saya yang berdusta, nah, ini sudah bahaya itu. Itu biasanya cash itu, kontan itu. Apalagi kalau urusan tanah ya, itu biasanya kontan itu. Ya. Nah, makanya kalau berdebat urusan tanah lebih baik kita ngalah saja. Gitu. Diambil sejengkal dua jengkal sudah kita ikhlaskan aja. Nah, insya Allah mengatakan, mungkin kita ke sesi berikutnya. Silahkan Pak Cik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama mengenai soft Pak Ge. Jadi pertanyaan panjenengan, kalau kita menghadiri sholat jamaah, shop yang wajib diisi. Nah, ini kalimat wajib ini perlu kita revisi. Ya. Karena hukumnya mengisi shop awal itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan. Kalau dalam pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Ya. Jadi bukan wajib. Jadi seandainya orang kok sholatnya celong sana, celong sini, tetap sah. Tetap mendapatkan fadilah jamaah, cuman dia tidak mendapatkan fadilah soft awal dan juga fadilah merapatkan soft. Nah, di sini perbedaan antara sunnah dengan wajib tadi. Hanya saja saking pentingnya atau saking gedenya pahala soft awal, Nabi itu mengatakan seandainya kalian mengetahui fadilahnya soft awal dan azan, kalian tuh akan rebutan. Nah, itu. Seandainya Allah tampakkan di dunia ini besar dan gedenya melakukan azan atau muadzin dan juga di shop awal, kalian akan rebutan. Saking banyaknya yang rebutan, seandainya diundi ya kalian akan mengikuti undian itu.
Nah, maka di sini memang tertibnya kalau kita menghadiri sholat berjamaah, shaf yang hendaknya kita isi terlebih dahulu adalah shaf awal. Ya, mungkin kecuali ya belakangnya imam. Belakangnya ini kita kosongkan karena di situ mungkin dikhususkan untuk penggantinya imam. Misalkan dari jamaah yang bacaan Qurannya bagus, atau jamaah yang dia itu mengetahui tentang batalnya sholat, sahnya sholat, sehingga ini dikaderkan kalau seandainya kok terjadi di tengah-tengah sholat imam batal, mungkin kentut dan lain sebagainya, ya, mohon maaf, maka yang di belakangnya imam tadi berhak untuk maju ke depan. Makanya baginda Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, ya, liyani ahlamukum, supaya menyandingiku ketika sholat, ahlamukum, sebagian riwayat akraukum, yang paling bagus bacaannya. Nah, di sini selain bagus bacaannya juga dia mengetahui bagaimana sahnya sholat, ini sah atau tidak, rukunnya, syaratnya, ya, sehingga dia sudah memastikan kalau sholatku ini betul-betul sah karena sudah ada panduan tadi rukun-rukunnya itu. Jelas ya untuk urusan shaf. Ya. Yang paling utama adalah bagian kanannya imam. Nah, waktu itu pernah terjadi, Rasulullah mengatakan yang paling utama bagian kanannya imam. Akhirnya semua sahabat di kanan semua, yang kiri kosong. Akhirnya Rasulullah pun mendoakan, ya, kalau di sebelah kanan sudah penuh dari shaf pertama, adalah sebelah kiri dari shaf pertama. Kalau yang sebelah kiri shaf pertama sudah penuh, nanti dimulai dari shaf kedua dari sebelah kanan, baru nanti shaf kedua sebelah kiri dan seterusnya. Yang kanan harus diisi terlebih dahulu. Iya, tertibnya gitu. Sebelah kanan imam dipenuhi dulu. Cuman kalau sudah iqomah, kok seandainya sebelah kiri nggak ada lagi hadis mengatakan wasitu al imam, letakkan imam itu di tengah-tengah. Jadi tidak bendol di kanan semua. Ya, kelihatan gitu. Makanya kalau kita datang ke masjid, kok shaf pertama sudah penuh, nah maka diisi yang dari tengah dulu, yang agak ke kanan gitu. Nah, nanti baru sebelah kirinya, nanti kanannya lagi. Jadi menerapkan hadisnya Nabi, yaitu letakkanlah imam di bagian tengah. Gitu. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua mengenai apa tadi? Oh, safar. Nah, di kapal. Nah, kapal atau perahu atau apa saja yang di laut, ini kalau kita sholat di atasnya itu tidak perlu qadha. Berbeda dengan kereta api, mobil, bis, dan pesawat. Karena kapal ini walaupun dia berjalan masih dihukumi tenang anteng dia, karena nempel dengan bumi kan. Nah, secara pergerakannya kan tidak seperti mobil, kereta, dan pesawat. Makanya orang yang sholat di atas kapal tidak perlu qadha. Dan untuk mengqashar dan menjamak bila mana musafirnya itu belum sampai kepada kampungnya, ya maka masih boleh mengqashar dan menjamak. Berbeda nanti kalau misalkan jenengan ke Kalimantan, ya toh, kan ada kampung terapung itu kan. Nah, ini kapalnya kok sudah masuk ke batasan kampung dia, ya berarti tidak boleh menjamak dan mengqashar. Jadi walaupun kapalnya tadi mengalami kerusakan mesin, kemacetan, selagi orang yang di atas kapal tadi masih musafir dan safarnya memang 80 kilo lebih, maka dia tetap boleh mengqashar dan menjamak. Jelas oke? Ya, alhamdulillah. Kaitan imam pengganti tadi. Ya, siapa ya? Itu majunya Pak cukup 1 langkah atau 3 langkah sehingga menggantikan posisi. Ya. Gimana? Jadi kalau imamnya batal, makmumnya menggantikan, ya dia majunya itu di posisi imam. Cuman cara majunya itu ada kaidahnya. Kalau satu begini masih dikatakan satu gerak, setengah. Kalau 2 kaki, 1 gerakan. Artinya intinya berdiri di posisinya imam. Makanya sebenarnya antara shaf pertama dengan imam itu diusahakan tidak lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' itu kurang lebih 1,5 meter lah, kurang sedikit gitu. Karena kalau lebih dari itu langkahnya kalau mengganti itu nanti terlalu jauh. Kata nggih Pak Haji?
paling tidak batas minimalnya shopnya imam yang pengganti itu lebih maju dikit. Jadi tungkainya itu tidak sama dengan makmum ya, yang di shop awal. Karena dalam mazhab Syafi'i begitu, imam hendaknya posisinya lebih maju daripada makmum. Berbeda dengan pendapat Imam Maliki. Kalau Imam Maliki mengatakan boleh, imamnya di belakang boleh. Maka kalau kita ke Mekah itu kan imam kadang di belakang ya, itu makmumnya di shop pertama dari Ka'bah itu. Nah itu berbeda. Nah, pendapat beliau seperti itu. Yeah. Oke, monggo. Yeah. Ya, bisa. Soalnya Yeah. Yeah, monggo. Pak Agung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin teman-teman kita sudah banyak yang tahu ya. Yeah. Kemarin itu sholat itu berjamaah. Yeah. Shop pertama penuh. Yeah. Kita datang di shop kedua sendirian. Sendirian ya. Padahal aturannya terus Yeah. shop yang kedua itu jauh lebih banyak itu dimasuk belakang. Biar ada dua. Iya. Minimal itu dua. Iya. Belakangnya itu sendirian itu tidak boleh. Tapi dia kalau ditahu kalau nggak tahu mati bismillah ini jajan di depan. Ada nanti setelah ini mundur ini shopnya tutup. Terus yang datang itu yang di depannya kan gitu. Tapi terus saya pikir aku udah tadi itu waktu disuruh di kilometer di depan. Nah itu dimulai daripada paling baik ya. Belakangnya sedikit apa. Gimana menurut jadi memang tertibnya kalau makmum berangkatnya agak akhiran gitu, kalau nggak ada temannya, ini memang memberi isyarah satu makmum yang ada di depannya, lah yang diberi isyarah itu mundur. Lah biar makmumnya itu nggak marah, ya diajak ngaji ke Masjid Al Aziz ini, biar tahu kan, oh aturannya seperti itu. Yeah. Jadi makmum tadi sebenarnya memberi isyarat supaya satu makmumnya yang di depan mundur gitu. Cuman kalau seandainya takut terjadi fitnah, itu tingkatannya tidak sampai tidak sah, tidak. Cuman makruh. Makruh itu istilahnya kurang disenangi gitu. Ya. Jadi tingkatannya tetap sholatnya dihukumi sah, cuman makruh. Makanya itu tadi lah pentingnya kita sebagai orang muslim dan muslimah kan terus belajar menyempurnakan ilmu, menyempurnakan agama, sehingga amal agama yang ada dalam kehidupan kita semakin sempurna. Insya Allah Bapak Ibu, Oke, silakan. Pertanyaan sederhana berkaitan dengan salam pertama. Siap. Sering kita temui imam membaca salam pertama dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang betul bagaimana? Memang sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Cuman pendapat yang muktamad dalam mazhab yang difatwakan oleh Imam Syafi'i hanya sampai kalimat warahmatullah. Karena yang dicontohkan Nabi seperti itu. Ya. Ketika beliau salam dalam sholat, itu dalam sholat 5 waktu dan sholat sunnah ya hanya sampai assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau ada yang mengucapkan wabarakatuh, ya jangan terus kita vonis sholatnya tidak sah, jangan. Ya. Kecuali kalau dalam sholat jenazah itu memang sebagian riwayat Nabi membaca salamnya sampai kalimat wabarakatuh. Ya. Nah, ada juga riwayat yang sampai assalamualaikum warahmatullahi. Nah, karena kalau pendapat ulama yang mengatakan sebagian ya sampai wabarakatuh batal, ya sudahlah kita cukupi sampai assalamualaikum warahmatullahi, itu saja. Ya. Nanti kalau di luar sholat baru ketika bayan, ketika khutbah gitu, ketika bersilaturahim, berjumpa dengan teman. Nah, salamnya disempurnakan sampai kalimat wabarakatuh. Gitu. Katakan, abur ya? Iya. Iki saya. Iya. Kose tokatan. Iya. Kan kita biasanya kita tunggu 15 menit baru iqomah. Siap. Nah, ini karena untuk
memadatkan materi kita, Yeah. kita percepat. Nah, bagaimana dengan yang sholat sunnah? Yeah. Nah, itu berhentinya kapan harus dihentikan atau Oh, ya. Siap. Jadi kalau sholat sunnah qobliyah, ya, misalkan kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah, kok sudah iqomah, ya, kita timbang dulu. Kira-kira kalau sholat qobliyahku aku teruskan, nanti aku ketinggalan nggak rakaat pertama. Nah, kalau seandainya kita sholat sunnah mungkin sudah dapat 1 rakaat, kemudian kita perkirakan imamnya pun masih meluruskan shaf, menata barisan dan lain sebagainya, masih cukup, kita tidak ketinggalan, ya, dalam artian tidak ketinggalan rakaat pertama bersama imam, maka yang utama disempurnakan. Cuman kalau sudah iqomah, Allahu Akbar, maka di sini semua makmum fokusnya adalah untuk mengerjakan sholat berjamaah, sholat wajib. Nanti kok jenengan pengen sholat qobliyah setelah sholat wajib, boleh, selagi belum selesai waktu sholat fardu itu. Kalau sholat subuh ya belum syuruk, ya, maka itu boleh, mungkin menepi untuk menyempurnakan sholat qobliyah. Dan hukumnya tetap adaan, bukan qodoan. Itu. Jelas Bapak Ibu, ya? Ya, seperti itu. Jadi tentang berzikir kepada Allah, memang termasuk amalan yang besar dalam agama Islam, kan zikir kepada Allah. Karena orang yang berzikir kepada Allah, di antara fadilahnya Allah akan mengingati dia. Man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, dalam hadis qudsi begitu. Barang siapa yang dia mengingatiku Allah dalam hatinya, aku akan mengingati dia dalam diriku, kata Allah gitu. Nah, disinilah para alim ulama di dalam menemukan cara supaya betul-betul setiap keluar masuknya nafas itu berzikir kepada Allah, dan juga caranya para alim ulama di dalam menancapkan kalimat zikir yang paling utama adalah zikir terhadap la ilaha illallah. Karena itu sudah jelas, afdhalul dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Di sini para alim ulama itu berbagai macam dalam menemukan cara atau kurikulum istilah kita, ya, dalam memasukkan zikir la ilallah ke dalam hati. Nah, di antara ada ulama yang menemukan la ilaha illallah. Nah, ketika illallah diisyaratkan ke dalam hati, gitu loh. La ilaha, pokoknya kalau gede-gede kan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ketika illallah ditujukan ke dalam hatinya. Pokoknya yang ada di dalam hatiku hanyalah Allah. Yang menciptakan aku hanyalah Allah. Menggerakkan segala sesuatu juga hanya Allah. Maknanya begitu. Dan sebagian ulama hanya hu itu aslinya huwa. Hu itu dari kalimat huwa. Huwa itu kan dia Allah. Jadi la ilaha illa huwa. Seperti dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi hu itu dia Allah. Jadi hanya yang ada hanya dia Allah, yang ada hanya dia Allah. Nah, di sini kita tidak usah memperuncing bagaimana cara mendapatkan hakikat la ilaha. Ini para ulama berbeda. Ada ulama yang mendapatkan zikir, hakikat zikir dengan baca Al-Quran juga ada. Maka silahkan, tinggal kita ngefannya kemana, nyamannya hati kita tuh kemana, gitu. Mau mendapatkan hakikat zikir dengan baca Al-Quran, silahkan. Mau mendapatkan hakikat zikir dengan torekoh tadi, ya silahkan, gitu. Mau mendapatkan hakikat zikir sebagian ulama dengan sholawat, kan, silahkan. Jadi leluasa lah, ya. Seperti kita mau mendapatkan ijazah S1, kan ada yang dari SMA, ya loh, ada yang dari aliyah, ya loh, ada juga dari SMK. Nah, ini kebetulan kita kerawuan tamu agung dari Masya Allah, Gresik, Mojokerto, ya. Pak Haji Khalil ini kepala Yayasan SMK Percontohan di Gresik ini. Allah, Mojokerto. Semoga Allah memanjangkan umur beliau ini. Luar biasa ini. Ini sakit kenalan kali Pak Haji Khalil. Beliau punya sekolah SMK ini luar biasa. Itu saking semangatnya beliau menghidupkan suasana agama di SMK, murid yang non muslim akhirnya jadi Islam. Wow. Bahkan sekeluarganya masuk Islam itu.
Nggih, mangke saged kenalan kalih Pak Haji Khalil nggih nggih. Mekaten nggih, Pak. Apa? Nggih, itu illallah itu mungkin saja kita takwili ya, la ilahanya itu secara pelan-pelan atau dibatin dalam hati, illallahnya dikencengkan supaya lebih nancep lagi. Kayak orang malu ya, ya teng gitu kan. Ketika ngayunnya pelan-pelan, lah ketika mukul kan ya teng gitu. Nah, jadi mungkin saja seperti itu gitu. Nah, jadi la ilahanya pelan-pelan, illallahnya dikencengkan. Nah, itu tadi kurikulum alim ulama di dalam mendapatkan hakikat zikir terhadap kalimat la ilaha illallah.